لمنقدم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جني وهيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Al-Mudaththir. Ayo Mas. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mudaththir hampir sama dengan Al-Muzammil. Al-Muzammil diartikan orang yang berselimut. Kalau di sini juga diartikan orang yang berselimut. Padahal kata dasar dari mudaththir itu adalah dathar. Dathar itu selimut yang di bahu itu apa namanya? Slayer. Slayer, bukan? Yang dipakai untuk kalau kita kedinginan. Beda dengan kita tatkala kita tidur sama-sama selimut. Kalau selimut untuk tidur itu muzammil. Kalau mudaththir itu kalau kita kedinginan pas keluar malam, apa namanya? Slayer, apa namanya? Itu yang cuma lebarnya segini tuh. Kadang ditaruh di leher. Slayer apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Di sini surat Al-Mudaththir ini para sebagian ulama berpendapat bahwa ayat yang kedua, surat yang kedua yang turun setelah Al-Alaq. Baru ini. Ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir di sini diartikan bukan secara haki, bukan selimut-selimut
yang kita pakai untuk menghindari dari kedinginan, bukan. Tapi melambangkan selimut di sini itu melambangkan kekurang gairahan, jadi kurang semangat, nggak bersemangat, aras-arasan gitu. Jadi mau berbuat kebaikan, mau berdakwah itu masih aras-arasan. Makanya di ayat kedua, kum bangkit. Kum itu kata dasar dari wa akim, sama juga maknanya dirikan. Tapi kalau di sini kum maknanya bangkit, semangat. Kum, bangkit, ayo semangat gitu. Fa'andir, maka berikan. Nazar, peringatan. Fa'andir, maka peringatilah, maka berilah peringatan. Jadi memberi peringatan pada saat itu, Kanjeng Nabi itu berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, jadi nggak langsung sekarang berdakwah langsung di atas panggung, tapi secara sembunyi-sembunyi dari keluarga terdekat dulu, istrinya, sepupunya, pokoknya orang yang terdekat. Dan itu dilakukan sama Kanjeng Nabi sepanjang 3 tahun, sebanyak 3 tahun dari masa kenabian. Jadi 3 tahun Kanjeng Nabi itu berdakwah, memberikan peringatan kepada sekecil orang, jadi cuma sebagian aja, karena sembunyi-sembunyi, milih-milih yang sekiranya mau, yang sekiranya percaya, Kanjeng Nabi ajak, sama Kanjeng Nabi diajak. Itu selama 3 tahun. Habis 3 tahun ke atas, Kanjeng Nabi itu berdakwahnya itu dengan terang-terangan, karena perintahnya Allah, fasda bima tu'mar. Jadi Kanjeng Nabi itu setelah 3 tahun ke atas dapat perintah dari Allah untuk fasda bima tu'mar. Jadi suruh berdakwah secara terang-terangan. Fa'andir, peringatan, sudah dijelaskan kemarin di surat Al-Muzammil. Peringatan itu ada 2, ada yang berupa janji manis, yaitu berupa surga, ada yang berupa ancaman, yaitu neraka. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu lah fakabbir, maka agungkan. Jadi Allah, Tuhan kita harus agungkan, harus kita muliakan, harus bertakbir, Allahu Akbar, harus bertakbir. Takbir yang kita ucapkan harus berlandaskan di hati, harus menyentuh, harus terhujam di dalam hati. Jadi tidak sembarangan. Takbir tidak sembarangan. Harus betul-betul ada rasa, ada keyakinan yang full di dalam hati. Allahu Akbar. Dan ini pernah dibuktikan pada waktu Kanjeng Nabi sama Daksur, waktu Kanjeng Nabi itu leye-leye bersandar di pohon korma, lagi leye-leye. Terus Kanjeng Nabi terbangun karena di lehernya terasa dingin. Ternyata Daksur menghunuskan pedangnya. Muhammad, siapa yang bisa nulung kamu sekarang? Tak bunuh kamu. Karena Kanjeng Nabi yakin dengan takbir, Kanjeng Nabi bilang Allahu Akbar. Allah yang akan menolong saya. Karena
takbirnya Kanjeng Nabi dari dalam hati, dari keyakinan yang full, terus terucapkan oleh lisannya Kanjeng Nabi, terus juga dengan isyarat tangannya Kanjeng Nabi ke atas, Allahu Akbar, jatuh pedang, dadek, bergetar, tembus ke hatinya, jatuh. Pedangnya jatuh, sama Kanjeng Nabi diambil pedangnya itu. Ini tidak suruh. Kalau sekarang siapa yang akan menolong kamu? Enggak ada, kecuali engkau Muhammad. Ya sudah, dikasihkan pedang. Jadi gitulah Kanjeng Nabi. Kalau berdakwah Kanjeng Nabi ya seperti itu. Selesai. Enggak ada dendam, enggak ada penuh kebencian, karena Kanjeng Nabi itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam seisinya, di bumi, di langit, diantaranya Kanjeng Nabi itu jadi rahmat kepada orang muslim, kepada orang kafir, tetap jadi rahmat Kanjeng Nabi. Jadi nggak ada dendam Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita berzikir mengagungkan nama Allah dengan membaca zikir subhanallah, subhanallah, itu harus menghadirkan rasa dari dalam hati, harus bergetar hati itu. Ciri-ciri orang mukmin. Jadi tatkala diperdengarkan asmanya Allah, bergetar, fujilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi kalau kita berzikir jangan cuma di lisan saja, tapi harus dengan hati, harus dengan rasa yang keluar dari dalam hati. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, la tusriku bihi syai'an, tidak ada sekutu, tidak ada yang syirik, yang tidak ada yang menyamai keagungan Tuhan. Allah itu ahad, Allah itu esa dalam perbuatannya, esa dalam perkataannya, esa juga dalam sifat-sifatnya. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Sayangnya Allah dengan sayangnya kita nggak sama. Cintanya Allah dengan cintanya ibu kita nggak sama. Padahal sama-sama punya rohim, punya kasih sayang terhadap anak misalkan, tapi beda. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah beda. Kita hanya dikasih titipan aja. Makanya kalau kita berzikir, kalau kita mengagungkan Allah, harus 3 hal yang harus kita pegang. Yang pertama, harus dengan hati yang sungguh-sungguh, menghadirkan rasa di dalam hati. Itu nomor 1. Nomor 2, harus diucapkan melalui lisan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, dipraktekkan dengan perbuatan. Kita mengucapkan subhanallah lisan kita, hati kita mensucikan asmanya Allah, perbuatan kita jangan sampai kita mensyirikkan Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Jadi ketiga hal, bil qalbi, bil lisan, bil arkan, harus kita lakukan dalam mengagungkan asma Allah. Kadang kita takbir Allahu Akbar cuma di lisan saja, hati tidak ada getaran. Allahu Akbar di lisan, tapi kelakuan maksiat tetap jalan. Itu bukan mengagungkan Allah, cuma pura-pura. Wa thiyabaka fatuhhir, wa thiyabaka fatuhhir. Thiyabah ini pakaian. Fatuhhir, bersihkanlah. Pakaian di sini adalah
makna bukan pakaian ini, bukan pakaian baju, tapi ini secara majas. Apa maknanya? Di ayat lain Allah itu tahu bahwa suami laki-laki adalah pakaian bagi istrinya, istrinya pakaian bagi suaminya. Itu makna pakaian. Jadi jangan dimaknai juga, oh kalau gitu, kalau istri pakaian bagi suami boleh dong gonta-ganti gitu ya. bukan gitu. Maksudnya keterdekatannya itu seperti pakaian, menjaga suami, menjaga istri, istri juga menjaga suami. Fatohir, bersihkanlah pakaian. Dimulai dari keluarga terdekat dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi dari keluarga terdekat dulu, dari istrinya dulu, sucikan dari kemusyrikan, dari kekafiran, keluarganya, sepupunya, pokoknya yang terdekat. Kanjeng Nabi itu fa'andir, memberi peringatan, memberi masukan kepada segelintir orang, nggak banyak, karena masa kenabian selama 3 tahun itu Kanjeng Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Keluarga terdekat dulu, teman terdekat dulu, yang sekiranya mau sama Kanjeng Nabi diberi peringatan atau diajak ke jalan yang benar. Terus fotohir, dibersihkan jiwanya dari menyekutukan Allah, masih menyembah patung, dibersihkan sama Kanjeng Nabi. Ojo nyembah patung, ojo nyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, nggak boleh. Syirik itu nggak boleh. Kita nyembah Allah aja. Allahu Akbar, Allahu Ahad. Yang mau, sekiranya mau sama Kanjeng Nabi disampaikan. Terus gitu selama 3 tahun. Warrujza fahjur. Kalau ada orang yang menentang, tinggalkan. Kalau ada orang yang tidak mau dengan dakwahmu Muhammad, fahjur, tinggalkan. Tinggalkan, nggak boleh. Kita memaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Memeluk sebuah keyakinan tidak ada paksaan. Jadi biarkan, kita hanya ikhtiar, biar Allah yang memberi petunjuk. Wala tamnun tastakthir. Jadi kalau sampai memberikan sesuatu, jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau sampean nyumbang sesuatu, jangan sampai sampean itu menginginkan kembalian yang lebih besar, nggak boleh. Ada maunya, nggak boleh. Sampean nyumbang sedikit, pengennya banyak, nggak boleh. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dohir, Allah tahu, di batin Allah tahu. Wali rabbika fasbir. Dan karena Allah, karena Tuhanmu, maka bersabarlah. Jadi kita sabar bukan karena kita menahan sesuatu, karena ada keinginan. Misalkan kita berdagang, misalkan kita berdagang terus ditawar sama orang, harganya misalkan jual HP 2 juta, ditawar 500, kan emosinya, pasarannya 2 juta ditawar 500, terus sampai bersabar, ojo lah, ojo 500 rugi aku. Bukan sabar yang seperti itu dengan mengharapkan yang lebih besar, enggak, tapi bersabarlah karena Allah yang menyuruh kita bersabar. Banyak ayat-ayatnya
Allah yang di dalam Al-Quran yang menyuruh kita sabar banyak. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan bermohonlah kamu kepadaku dengan sabar dan sholat. Banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Banyak. Jadi kalau kita ingin mengalahkan yang besar, apa yang besar? Hawa nafsu kita. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan illa biiznillah. Jadi yang kecil bisa mengalahkan yang besar itu adalah sabar. Asal sampai sabar. Nafsu itu luar biasa. Sampai kalau dihina sama orang, nafsu itu langsung bereaksi. Anggaplah nafsunya 90, marahnya 90, sabarnya cuma 10. Tapi yang 10 kalau disandarkan kepada Allah, yang 10 itu bisa mengalahkan, bisa menekan ke yang 90 itu. Karena disandarkan kepada Allah. Allahu ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah maha sabar. Ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Faidza nukira fin nakur, maka apabila ditiup fin nakur, trompet, bukan trompet, apa itu punyanya malaikat Israfil, apa? Serobong. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka pada hari itu adalah hari-hari yang tersulit, yang terdahsyat, yang menakutkan. Siapa yang takut? Alal kafirina ghairu yasir. Orang kafir yang takut dan merasa kesulitan, tidak merasa mudah. Dengan datangnya hari kiamat gak akan mudah bagi orang kafir, akan kesulitan, akan ketakutan orang-orang kafir. Jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa pengecut, jiwa-jiwa munafik akan merasa ketakutan tatkala finnakur itu sudah ditiup. Sangkakala. Seropongnya malaikat Israfil kalau sudah ditiup, orang kafir akan merasa ketakutan. Adzarni, kata Allah, biarkan aku, biar aku yang ngurus. Wa man khalaqtu wahida, biar aku yang ngurus orang-orang kafir itu, yang membangkang itu, yang menutupi hatinya, menutupi jiwanya dari petunjuk kafir, gak mau terhadap petunjuk Allah. Dzarni, kata Allah, biar itu semua jadi urusanku sudah. Wa man khalaqtu wahida, karena yang membuat mereka, yang membuat orang-orang kafir, semua makhluk-makhluk wahida, hanya aku sendiri. Biar urusanku wis, karena aku sendiri itu yang buat dulu. Aku yang buat, biar aku yang antus, yang ngasih hukuman. Wa ja'altu lahu malan mamduda, dan waja'altu, ini menjadikan. Kalau waja'altu menjadikan, ada dua kerjasama, kolaborasi antara ikhtiar dari manusia itu sendiri dalam mencari karunia Allah berupa harta. Maka Allah waja'altu lahu malan mamduda, maka Allah akan memberi malan, akan memberi mal, kekayaan yang melimpah, yang banyak. Jadi kalau kita sungguh-sungguh manjaddah wajadah, maka Allah akan meridhoi. Kalau kita manjaddah wajadah, disandarkan kepada Allah, niatkan kita mencari nafkah, mencari rezeki, niatkan kita tatkala kita bekerja itu karena Allah, biar jadi amal ibadah. Kalau sudah itu disandarkan kepada Allah, niatnya karena Allah, waja'altu lahu malan mamduda, maka Allah akan memberikan mal, harta mamduda, yang melimpah. Wa banin, dan Allah akan memberikan anak juga. Sampai kaya nggak punya anak, sepi,
sepi. Katanya lagunya Romai Rama itu, 10 tahun sudah kita berumah tangga ya. Mandul. Sepi, kebahagiaannya kurang sempurna. Wabanina syuhuda, dan akan diberikan anak permata penglihatan kita, qurrata ayun. Jadi yang mendinginkan tatkala kita lihat, menyejukkan, menyenangkan, membahagiakan. Nanti kalau sampean sudah menikah, punya anak, sampean capek kerja di luar, tatkala pulang ketemu anak, hilang tuh rasa capeknya itu. Apalagi sudah pandai berjalan, sudah bisa belajar bicara, ayah seneng wis, seneng. Anaknya nanti selalu bersama-sama sampean, suhudan akan bersama sampean. Wa mahadtu lahu tamhida, dan juga kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan lapangkan kepada kita seluas-luasnya apa? Kesempatan beramal baik. Tsumma yatamau an azida kalla innahu kana li ayatina anida. Jadi kalau kita sudah dikasih kesempatan yang luas, dikasih kesempatan yang banyak sama Allah, kadang masih kurang ya. Minta tambah lagi. Gak boleh kemaru ya, gak boleh berlebih-lebihan. Kalau sudah dikasih kesempatan, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jangan kemaru. Contohnya apa Pak? Dikasih istri satu, minta lagi. Gak boleh. Dikasih istri sudah, syukur istri itu. Sunnah Nabi kan Pak? Iya sunnah Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nikah pertama kali dengan Siti Khadijah umurnya 40 tahun. Dan selama menikah dengan Khadijah, Kanjeng Nabi tidak pernah berpoligami. Sampai umur 65 tahun meninggal Siti Khadijah. Kanjeng Nabi saat itu umur 50 tahun. Jadi Kanjeng Nabi mendampingi istrinya sampai sudah tua, umur 65 tahun, Kanjeng Nabi tetap setia. Jadi kita syukuri. Kalau kita syukur, la in syakartum la azidannakum, Allah yang akan menambahnya ya. Gak usah kita kemaru, kita serakah nanti, muntah-muntah nanti. Misalkan kita makan cukupnya 1 piring, tapi kita karena serakah, kemaru sampai 3 piring, akhirnya muntah-muntah. Kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla, tidak bisa. Kalau sudah dikasih segitu ya segitu. Takdir qadarnya Allah ya segitu, nggak boleh minta lebih. Karena Allah yang lebih mengetahui tentang kita. Allah yang tahu tentang kebutuhan dan keinginan kita. Jadi Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk Allah berikan itu semua kepada kita. Akan indah pada waktunya. Makanya ditentang sama Al-Quran, kalla, tidak bisa. Innahu kana li ayatina anida. Kalau kamu maksa, minta tambah terus, itu kamu termasuk menentang
ayat-ayatnya Allah, akhirnya kufur, kurang bersyukur. Kalau sudah kurang bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. A'udzubillah. Semoga kita digolongkan sama Allah terhadap hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. فهو